Come on, put 'em together tonight. Tahu Dobar tuh dari Instagram. Waktu itu aku nggak tahu kenapa aku bisa follow satu akun namanya Connection BSD. Pertama kali tahu Dobar itu dari Kak Jason Rinaldi. Ya pertama kayak diajakin gitu ikut Dobar. Karena Tuhan bilang manusia tuh tidak baik seorang diri. Pengen kumpul aja gitu. Gimana sih kalau Dobar orang kerja penasaran? First impression ketika ikut Dobar exciting banget karena aku bisa lebih mengenal lagi teman-teman yang ada di gereja ini. Benar itu pas pada saat belajar bertukar cerita, setiap orang tuh punya cerita masing-masing yang unik, dan di situ juga kita dapat pelajaran. Itu stigma kita sebagai remaja Kristen dulu kan, wah kita nggak tahu apa-apa kan, jadi kayak radikal tuh tapi nggak tahu. Sedangkan sekarang di dunia kerja kita ketemu banyak banget perbedaan, dan gue mau lihat sih morphingnya itu gimana ketika perbedaan yang ada di luar terus ketemu kepercayaan kita yang kita pegang dari dulu gitu. Sukanya tuh pas lagi ngobrol, bener-bener sharing cerita tentang pengalaman hidup masing-masing, dan itu bener-bener membuat hidup gue juga jadi lebih rich. Dukanya ya sedihnya kalau misalnya sekali ke skip kayaknya udah ketinggalan banyak ceritanya tuh kebanyakan gitu loh. Dari itu kan kita diajarkan untuk mendoakan, jadi lewat doa-doa orang-orang tersebut lah ternyata tuh Tuhan kayak masih menjaga doa kita. Semoga bisa tetap hangat, bisa mau terus terbuka terus bisa tekun juga buat ngajak teman-temannya buat gabung Dobar. Soalnya aku datang Dobar sendiri karena aku merasa kering dan aku merasa komunitas untuk bisa terus saling disegarkan. Semangat. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih sucikanlah, oh
dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku.
Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Shalom semuanya. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman tetap dalam kondisi yang baik. Kita tahu kondisi pandemi saat ini mungkin membuat kita ngerasa bosan, merasa takut, dan gak bebas. Tapi biarlah hadirat Tuhan yang selalu menguatkan kita di dalam pengharapan dan menguatkan kita di setiap harinya. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Sebab kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita gak bisa sendiri. Kita perlu Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bersama dengan Allah ada pengharapan buat kita. Ada jalan keluar di setiap persoalan. Sebab Allah kita adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ayat bimbingan pengakuan dosa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Mari teman-teman sekalian kita mengambil waktu sejenak, kita berbicara kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, mengakui dosa kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan telah mendengar setiap seruan doa kami kepadamu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing di rumah kami ini. Tuhan sudah mendengar pengakuan dosa kami. Ampuni kami Tuhan jika kami masih malas untuk berdoa kepada Tuhan. Ampuni kami jika kami malas untuk membaca firman Tuhan. Ampuni kami jika kami malas beribadah kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami juga berdoa Tuhan memohon pengampunan-Mu. Untuk pagi ini Tuhan boleh melayakkan kami, agar kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kami. Tuhan tahu apa yang menjadi dosa kami. Tuhan tahu apa yang menjadi favorit kami di dalam melakukan dosa-dosa kami. Tuhan ampuni kami. Bapa, tolong kami agar kami sebagai anak-anak muda-Mu tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan topang kami, Tuhan bantu kami untuk kami boleh bangkit dari dosa kami,
untuk kami boleh hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami agar kami menjadi anak-anak muda yang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami percaya pagi ini Tuhan sudah mengampuni kami. Kami percaya Tuhan sudah melayakan kami. Topang kami dan tolong kami agar kami tetap setia, sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Janji pengampunan dosa terambil dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan termati. Naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk kembali duduk.